Memang abang kita ini, Prof. Yusril, suka sekali membuat terobosan-terobosan hukum, walaupun tidak ada yang mengatur, tidak ada gugatan, tidak ada dasar hukumnya. Nah, saran saya kepada Partai Demokrat, tidak perlu takut dan tidak perlu gusar dengan adanya gugatan Yusril Iza Mahendra ini, karena sangat jelas, dan itu gugatan itu menurut saya lebih kepada sensasi politik, yang mana memang kita sudah tahu abang kita suka sekali membuat terobosan hukum dan sensasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Herman Kadir Channel. Kali ini Herman Kadir Channel akan mengupas tentang gugatan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra ke Mahkamah Agung. Di sini ada berita yang menurut kami cukup mengagetkan. Beritanya dari detik.com, newsdetik.com, yang menyatakan Yusril siapkan gugatan terhadap ADART Partai Demokrat era AHY. Sebelumnya Yusril Mahendra membenarkan kantor hukum dia dan Yusril Kemal Fadlullah Iza and Hiza Law Firm SCBD Bali Office digandeng 4 orang ex-kader Partai Demokrat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan material anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Yusril menjelaskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga bisa digugat Mahkamah Agung. Dalam keterangan resminya Kamis 23 September 2011, Yusril dan Yuri mengatakan langkah menguji formil dan material ADART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang menguji anggaran dasar, anggaran rumah tangga Parpol, karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga Parpol dibuat oleh sebuah Parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan undang-undang partai politik. Nah, kalau ADART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, maka bertentangan dengan Undang-Undang 45, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya, kata Yusril. Yusril menyebut ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan di atas. Mahkamah Partai yang merupakan kuasi peradilan internal partai disebut tidak berwenang menguji materi ADART. Begitu juga pengadilan negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai tidak berwenang menguji ADART. Yusril menyebut pengadilan tun juga tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara. Karena itu saya menyusun argumen yang insya Allah cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr. Hamid Awaludin, Profesor Dr. Abdul Ghani Abdullah, dan Dr. Fahri Bahmid bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sebab penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan penyelesaian wewenang yang diberikan oleh undang-undang, ujar Yusril. Yusril dan Yusri mengatakan kedudukan parpol sangatlah mendasar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara.
Ada 6 kali partai politik disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan puluhan kali partai politik disebut di dalam undang-undang. Bahkan ada undang-undang khusus yang mengatur partai politik seperti yang sekarang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang parpol dengan perubahan-perubahannya. Nah, di dalam Undang-Undang Parlemen melanjutkan disebutkan antara lain bahwa hanya partai politik yang ikut dalam pemilu legislatif pileg hanya partai politik yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Usai pemilu, praksi-praksi partai politik memainkan peranan besar dan mengajukan dan membahas rancangan undang-undang, membahas calon duta besar, panglima TNI dan Kapolri, gubernur, BI, BPK, KPK dan seterusnya di daerah. Sebelum ada calon independen, hanya partai politik yang bisa mencalonkan kepala daerah dan wakilnya. Begitu partai politik didirikan dan disahkan, partai tersebut tidak bisa dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh presiden. Partai politik hanya bisa dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat ADART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator? Padahal partai adalah instrumen penting di dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi, ujar Yusril. Yusril mengingatkan partai-partai yang punya wakil di DPR RI juga mendapat bantuan keuangan yang berasal dari APBN, yang berarti dibiayai dengan uang rakyat. Yusril berpendapat, jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola suka-suka oleh para pendiri dan atau tokoh-tokoh penting yang dilegitimasi oleh ADART yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bahkan Undang-Undang Dasar 45. Mahkamah Agung harus melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah ADART Partai Demokrat tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Apakah perubahan ADART dan pembentukan ADART Partai Demokrat tahun 2010 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang atau tidak. Apakah materi peraturannya seperti kewenangan majelis tinggi yang begitu besar di dalam Partai Demokrat sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur di dalam undang-undang partai politik, kata Yusril. Apakah wewenang mahkamah partai dalam ADART yang putusannya hanya bersifat rekomendasi, bukan putusan yang final dan mengikat sesuai dengan undang-undang partai politik? Apakah keinginan 2/3 cabang Partai Demokrat yang diminta supaya dilaksanakan KLB baru bisa dilaksanakan oleh majelis tinggi setuju sesuai dengan azas kedaulatan anggota dan demokrasi yang diatur oleh undang-undang parpol atau tidak? Demikian seterusnya sebagaimana kami kemukakan dalam permohonan uji formil dan materi kemanggung imbuhnya. Dari uraian berita tersebut, kami coba untuk mengupasnya satu persatu. Pertama, dasar hukum untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang diatur di dalam pasal 24, ya, baik itu 24A, 24B, 24C. Dari situ dijelaskan bahwa kekuasaan Mahkamah Agung kehakiman itu ada pada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini kekuasaan lainnya adalah uji materi terhadap peraturan di bawah undang-undang. Artinya peraturan di bawah undang-undang bisa diuji materi di Mahkamah Agung. Yang kedua, dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, di situ diatur di dalam antara pasal 1 sampai 8 itu dijelas jenis-jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang itu diatur di situ. Ya. Peraturan undang-undang ya di bawah undang-undang itu apa saja gitu. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini.
Jenis hierarkinya jelas disebut di situ. Nah, yang kedua adalah dasar hukum yang kedua. Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 merupakan perubahan daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Nah, dasar hukum yang terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung, ya. Peraturan Mahkamah Agung baik itu nomor 1 tahun 2004 dan Perma nomor 1 tahun 2011. Itu udah jelas. Nah, kita coba ya legal standingnya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45. Ya. Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa Mahkamah Agung mempunyai hak uji materi, bahwa kekuasaan kehakiman itu ada pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai hak uji materi terhadap peraturan perundang di bawah undang-undang. Itu di Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalam pasal 7 ya menyatakan bahwa ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti perundang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan kabupaten kota. Ini jelas. Di sini tidak ada menyebutkan bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, parpol itu masuk bagian dari itu, tidak disebut di sini gitu loh. Artinya apa? Bahwa anggaran dasar itu tidak masuk bagian dari peraturan perundang-undang di bawah undang-undang. Nah, kalau kita lihat di pasal 8-nya ayat 1 ini jelas bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 tadi mencakup peraturan yang ditetapkan oleh, jadi peraturan MPR ada itu ada tatipnya. Peraturan DPR ada tatip DPR, itu bisa diuji materi di Mahkamah Agung. Tatip DPD, peraturan DPD yang dibuat DPD itu bisa diuji materi di Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung bisa diuji di materi peraturan Mahkamah Konstitusi bisa diuji di Mahkamah Agung. Peraturan BPK bisa diuji di Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Konstitusi bisa diuji di Mahkamah Agung. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan bisa diuji di Mahkamah Agung. Peraturan Komisi Yudisial atau tatip Komisi Yudisial, peraturan BI, tatip BI itu bisa diuji Mahkamah Agung. Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat atau dibentuk dengan undang-undang itu bisa diuji di Mahkamah Agung. Atau pemerintah atas perintah undang-undang bisa diuji. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, provinsi, gubernur, peraturan gubernur, ya, peraturan DPRD, peraturan DPRD kabupaten kota, peraturan bupati wali kota, keputusan bupati peraturan bupati wali kota, peraturan kepala desa dan setingkatnya itu bisa diuji di Mahkamah Agung. Artinya apa? Di sini jelas di dalam pasal ini yang nama jenis-jenis peraturan yang dimaksud di dalam pasal 7 itu adalah peraturan yang sebagaimana dimaksud di dalam pasal 8 ini. Di situ sangat jelas bahwa kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini sangat tidak kelihatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu di sini gitu loh. Tidak kelihatan sama sekali gitu loh. Di mana dia masuknya? Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini pasal 12/2001 jenis hierarki dan materi muatan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak diketemukan gitu loh. Itu udah gugur ya. Dari segi dilihat dari Undang Nomor 12 Tahun 2011 jelas gugatan itu tidak dapat dikatakan memenuhi
unsur-unsur apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 2011. Nah, kalau kita lihat lagi dari peraturan Mahkamah Agung, ya, ini peraturan Mahkamah Agung ini jelas sekali sangat mengatur ketentuannya. Di dalam peraturan Mahkamah Agung pasal 1 ayat 1, hak uji materi adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, jelas ini. Jadi di sini adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Jadi anggaran dasar partai tidak masuk di sini, gitu loh. Di dalam pasal 1 ayat 1 ini. Ayat 2-nya, peraturan perundangan itu adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang. Artinya apa? Jadi peraturan itu, peraturan perundang-undangan itu harus tertulis dan mengikat umum. Jadi berlaku umum, gitu loh. Nah, sementara anggaran dasar, anggaran partai, anggaran rumah tangga partai itu, ART partai itu adalah berlaku khusus. Dia mengatur internal partainya. Jadi dilihat dari peraturan MA nomor 1 tahun 2011 saja itu sudah tidak memenuhi unsur-unsur apa yang diatur di dalam hak uji materi di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2011. Itu tidak memenuhi unsur. Jadi secara hukum permohonan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 itu adalah tidak berdasarkan hukum. Itu gampang sekali kok. Jadi kalau saya lihat dari dua undang-undang ini saja, ya, dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sudah jelas apa sih yang dimaksud dengan peraturan perundangan di bawah undang-undang, itu sudah dijelaskan tadi. Ya. Jadi anggaran dasar anggaran rumah tangga partai itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Apalagi dikaitkan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 ini sudah sangat jelas sekali. Jadi apa yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu adalah yang bersifat umum, ketentuannya mengatur. Jadi hukum tertulis itu mengatur dan mengikat umum. Nah, sementara anggaran dasar anggaran rumah tangga partai politik adalah mengatur khusus, tidak bersifat umum. Jadi anggaran dasar rumah tangga partai politik Partai Demokrat itu ya dia hanya mengatur internal partainya, tidak mengatur untuk ketentuan umum. Jadi orang yang di luar parpol itu tidak bisa diatur oleh anggaran dasar rumah tangga. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa sekali lagi permohonan hak uji materi anggaran dasar anggaran rumah tangga ke Mahkamah Agung itu yang dilakukan oleh Profesor Dr. Yusri Jamendra SH MH MA itu tidak berdasarkan hukum. Karena tidak ada yang mengatur. Jadi sudah kita jelas, sudah kita pelajari perangkat undang-undangnya bahwa itu tidak memenuhi unsur-unsur apa yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materi. Dan juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang 14 tahun 85. Memang abang kita ini Prof. Yusril suka sekali membuat terobosan hukum, walaupun dasar hukumnya sudah jelas, tidak ada yang mengatur, tidak ada gugatan, tidak ada dasar hukumnya. Nah, saran saya kepada Partai Demokrat,
tidak perlu takut dan tidak perlu gusar dengan adanya gugatan Yusril Ijaz Mahendra ini, karena sangat jelas, dan itu gugatan itu menurut saya lebih kepada sensasi politik, yang mana memang kita sudah tahu abang kita suka sekali membuat terobosan hukum dan sensasi politik. Saya sangat yakin bahwa permohonan ini tidak akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikianlah analisa hukum saya terhadap permohonan uji materi ke Mahkamah Agung anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat oleh Profesor Yusril Ijaz Mahendra. Anggota Partai Demokrat, pengurus Partai Demokrat tidak usah gusar dan tidak usah takut menghadapi gugatan uji materi Profesor Yusril ini ke Mahkamah Agung. Legal standingnya sangat jelas, sudah sangat jelas. Gugatan itu tidak mempunyai legal standing untuk diuji materi di Mahkamah Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.